Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam atau Al-Islam. Semua siap ya? Materi pelajaran yang pertama adalah aspek Al-Quran dengan tema terbiasa membaca Al-Quran. Surat yang kita pelajari hari ini adalah surat Al-Infitor. Pada pembelajaran hari ini memiliki kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasar yaitu memahami makna kandungan Al-Quran surat Al-Infitor. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa mampu membaca dan menghafalkan Quran surat Al-Infitor dengan tartil dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna Quran surat Al-Infitor dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan hukum bacaan idghar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mislan. Sebelum kita belajar bacaan Al-Quran surat Al-Infitor dengan murattal, perlu diketahui terlebih dahulu oleh anak-anak bahwa surat Al-Infitor mempunyai arti terbelah. Nama surat Al-Infitor diambil dari ayat pertama yang berbunyi Idzas samaa'un fatarat. Terdapat kata infatarat. Surat Al-Infitor terdiri 19 ayat dan digolongkan surat Makkiyah. Dalam susunan urutan Al-Quran, surat Al-Infitor menempati urutan ke-82. Surat Al-Infitor diturunkan sesudah surat An-Nazi'at. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan bacaan surat Al-Infitor dengan murattal. Sebelum kita belajar bacaan Al-Quran surat Al-Infitor dengan murattal, perlu diketahui terlebih dahulu oleh anak-anak bahwa surat Al-Infitor mempunyai arti terbelah. Nama surat Al-Infitor diambil dari ayat pertama yang berbunyi Idzas samaa'un fatarat. Terdapat kata infatarat. Surat Al-Infitor terdiri 19 ayat dan digolongkan surat Makkiyah. Dalam susunan urutan Al-Quran, surat Al-Infitor menempati urutan ke-82. Surat Al-Infitor diturunkan sesudah surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin
Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan murotal surat Al-Infitor tadi, anak-anak bisa mempelajari lagi makna atau artinya dalam buku paket Al-Islam kelas 6 halaman 2 sampai dengan 3, atau bisa dilihat pada juz amma dan terjemahnya. Di sini saya simpulkan isi kandungan dari surat Al-Infitor, yaitu pertama, menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Yang kedua, teguran manusia yang lalai terhadap Allah dan mendustakan hari pembalasan. Yang ketiga, adanya malaikat yang selalu menjaga dan mencatat segala amal perbuatan manusia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada manusia sebagai peringatan agar mereka tidak lalai, karena setiap amal yang dilakukan manusia selalu dicatat dan akan mendapat balasan sesuai apa yang mereka kerjakan. Kelima, pada hari kiamat manusia tidak dapat menolong orang lain, hanya Allah lah yang berkuasa pada saat itu. Nah, anak-anak, setelah mempelajari isi kandungan tersebut, saya berharap anak-anak bisa membiasakan diri dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin melaksanakan sholat, rajin mengaji, dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Menjaga diri dari perbuatan yang tercela, karena di hari akhir nanti semuanya akan mendapat balasannya. Anak-anak, sekarang kita pelajari ilmu tajwid tentang ketentuan hukum mim sukun. Hukum bacaan mim sukun ada 3 macam. Pertama, idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya, mim harus dibaca dengan jelas. Contoh, Alhamdulillah, mim sukun bertemu dengan dal. Wahum anha, ada mim sukun bertemu dengan ain. Yang kedua, ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka membacanya harus samar-samar di bibir. Contoh, alaihim biwakil, ada mim sukun bertemu dengan ba. Wa may ya'tasim billah, jadi membacanya harus samar-samar. Yang ketiga, idgham mislain, atau lebih dikenal dengan idgham mimi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka membacanya harus mendengung. Contoh, in kuntum maradha, mim sukun bertemu dengan mim. Laqad alimtum ma ji'na. Nah, anak-anak, setelah mempelajari ilmu tajwid, saya harap anak-anak ketika membaca Al-Quran bisa menerapkan ilmu tajwid ini dengan benar. Demikian materi pelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, ada tugas anak-anak di rumah mengerjakan soal latihan berikut. Yang pertama, tulislah bunyi ayat pertama surat Al-Infitor dengan artinya. Yang kedua, siapakah nama malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat perbuatan manusia? Yang ketiga, tentukan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada ayat berikut. Wa inna alaikum lahafidhin. Keempat, sebutkan 2 makna isi kandungan dalam surat Al-Infitor. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jawaban dikirim ke Bu Cici.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.